Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Murinugroho, unit kerja di SMA Negeri 1 Balong Panggang, guru bidang studi seni rupa. Dalam kali ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran model PJBL dengan materi gambar bentuk di kelas 10 SMA Negeri 1 Balong Panggang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kurang semangat, saya ulangi lagi ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, baiklah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah. Baiklah, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada pagi ini, silakan disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Dipimpin untuk berdoa ke depan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini? Ada yang sakit? Nggak ada? Ada? Oke, baiklah kalau begitu Bapak absen dulu supaya tahu nanti siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini. Ahmad Badar Akbar. Oke. Alfaraka. Arini. Oke. Dina Nur Aini. Gracia Belia. Ilham Maulana. Marsandra. Muhammad Farel. Naswa Firjatun. Preti Wulandari. Tazkiyatur Rahmah. Yohana Cynthia Devi. Baiklah, ada yang nggak masuk tadi ya? Siapa? Adinda. Oh, Andina Cecilia Putri ya? Oke, baiklah. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya sudah Bapak jelaskan ya, dari materi sebelumnya ya, yaitu banyak sekali materi yang mungkin perlu kita lengkapi dengan pembelajaran yang berpraktek atau kita mempunyai nanti ada proyek yang harus kita kerjakan untuk menghasilkan suatu karya seni rupa. Baiklah, sebelum Bapak jelaskan materi pada kali ini, Bapak mau menanyakan sesuatu hal. Suatu bangsa yang mempunyai peradaban yang tinggi ya, pasti mempunyai budaya rupa yang besar atau yang baik juga. Kalau kita bicara tentang Mesir, kalian pasti ingat di Mesir ada apa? Ada piramida. Kalau saya tanya ada di India ada apa? Ada Taj Mahal, bagus sekali. Nah, kalau di Paris ada
ada menara Eiffel. Baiklah, itu adalah merupakan budaya rupa dari peradaban suatu bangsa. Ya, ada bentuknya, pasti budaya rupa di situ kebanyakan. Ya. Baiklah, saya tanya lagi, ketika kalian bangun tidur, pertama kali yang dilihat itu apa? Atap. Berikutnya apa lagi? Tembok. Pertama kali bangun tidur apa yang kalian lihat? Jendela. Jendela ini sudah terbuka berarti. Jam. Oke. Nah, semua mempunyai bentuk karena di situ terlihat ya. Ya. Jadi di sini bentuk-bentuk tersebut ternyata sudah berada di sekitar kita menjadi sumber inspirasi. Baiklah, tentang gambar bentuk, barangkali di sini ada yang tahu apa itu gambar bentuk? Siapa? Tangan. Laura. Apa menurut kamu gambar bentuk, Laura? Menggunakan objek yang berbentuk, Pak. Diulang yang keras. Menggunakan objek yang berbentuk. Menggunakan objek yang berbentuk. Oke, baiklah, bagus sekali jawabannya. Barangkali ada yang punya jawaban lain. Silakan, siapa? Siapa? Gambar pemandangan Alfaraka. Baiklah, dari jawaban Alfaraka tadi pemandangan. Oke, boleh. Barangkali ada lagi yang mempunyai jawaban lain. Angkat tangan. Siapa? Bentar. Rania. Silakan Rania. Apa jawabannya? Gambar yang menggunakan benda nyata sebagai objeknya. Menggunakan benda nyata sebagai objeknya. Oke, bagus sekali. Nah, dari jawaban-jawaban teman kalian tadi bagus-bagus semua ya. Tapi yang paling tepat di sini adalah memang benar. Dari jawaban yang terakhir tadi cukup melengkapi. Gambar bentuk itu adalah cirinya di sini adalah menggunakan objek atau benda nyata sebagai modelnya. Nah, maka dari itu nanti kita pelajari apa itu gambar bentuk. Kita lihat tayangan berikut ini di PowerPoint ini ya. Coba dilihat ke depan. Sudah terlihat? Terlihat ya? Oke, seni rupa dua dimensi gambar bentuk. Oke. Nah, di sini yaitu ada gambar bentuk itu termasuk yaitu gambar dua dimensi atau seni rupa dua dimensi. Ya. Dilihat di sini apa sih tujuan kita pembelajaran dari tujuan kita mempelajari gambar bentuk itu apa? Yang pertama coba dibaca oleh Cynthia. Mengidentifikasikan atau memahami seni rupa gambar bentuk. Seni gambar bentuk. Yang kedua, silakan. Mengenal bahan dan teknik dalam pembuatan karya dua dimensi gambar bentuk. Oke, baiklah. Ada mendefinisikan atau memahami seni gambar bentuk, mengenal bahan dan teknik. Berikutnya, Devi. Silakan nomor 3 apa itu? Menerapkan gambar sketsa dan teknik arsir untuk membuat karya dua dimensi gambar bentuk. Berikutnya nomor 4. Membuat karya seni gambar bentuk sesuai dengan tekniknya. Oke, yang nomor 5 mengevaluasi hasil karya seni gambar bentuk. Dari tujuan-tujuan pembelajaran itu nanti diharapkan kita bisa melaksanakannya ya dengan cara yang baik. Itu ya. Berikutnya di situ ada pengertian gambar bentuk. Pastinya sudah tahu tadi sudah dijawab ya. Tapi kita lebih untuk jawaban yang lebih tepatnya bisa dilihat ke depan. Di sini coba dibaca Elvina. Coba Elvina dibaca pengertian gambar bentuk. Pengertian gambar bentuk, kegiatan merekam objek di atas bidang datar dua dimensi melalui media secara tepat dan mirip sesuai objeknya dengan memperhatikan bentuk, warna, perspektif, proporsi, komposisi, dan bayang-bayang. Oke, bagus sekali di situ ya. Cukup jelas di situ bahwa gambar bentuk itu adalah merekam atau membuat ulang objek 3 dimensi ke dalam media 2 dimensi ya, atau bidang datar, bisa kertas ya, bisa tembok dan lain sebagainya. Oke ya, tuh. Berikutnya adalah
macam bentuk 3 dimensi. Di situ ada kubistis, silindris, ada Oke, dari kelima bentuk itu barangkali ada yang kurang atau belum tahu apa itu bentuk kubistis, silindris, bentuk bebas, kerucut atau bola. Mana poin yang belum jelas? Bisa angkat tangan mana? Barangkali ada yang kurang tahu atau kurang jelas. Oke. Siapa? Oh. Saya kurang paham mengenai bentuk silindris. Diulang. Saya kurang paham mengenai bentuk silindris. Oke, bentuk silindris ya masih kurang paham. Baiklah, Karisma tadi bertanya tentang bentuk silindris itu bagaimana. Bisa dilihat di contoh ini ya. Yang pertama adalah kubistis. Yang kedua tadi adalah silindris. Inilah bentuk silindris salah satu contohnya, yaitu berbentuk tabung. Itu adalah bentuk silindris. Seperti gelas yang ada di depan ini contohnya, dan ada kaleng, botol dan sebagainya, termasuk itu adalah bentuk silindris. Berikutnya adalah bentuk bebas, bisa alam, buah-buahan, sayuran dan sebagainya. Yang berikutnya adalah bentuk kerucut. Nah, ini ada seperti bentuk gunung itu juga kerucut, atap rumah dan lain sebagainya itu juga bentuk kerucut. Berikutnya adalah bentuk bulat. Bentuk bulat ini nanti bisa dari bola, roda, ya dan lain sebagainya, banyak sekali. Oke ya, itu adalah bentuk bulat. Baiklah, berikutnya adalah tahapan membuat gambar bentuk. Yang pertama di sini adalah kalian nanti ya akan membuat gambar bentuk. Tahapannya bisa dimulai gambar sketsa. Jadi kita membuat sketsa dulu ya. Sketsa dari objek yang sudah Bapak siapkan di depan ya. Ada bentuk mewakili kubistis dan silindris ya itu. Berikutnya apa sketsa di situ? Bisa dilihat di depan bahwa sketsa di sini adalah gambar kasar untuk mengawali berkarya sesuai dengan karakteristik dari bentuk objeknya ya. Itu. Berikutnya nomor 2 adalah membuat outline. Outline itu adalah garis terluar dari bagian objek ya. Kalau bentuk bola pasti outline-nya adalah bentuk lingkaran ya, seperti itu. Nah, berikutnya yang nomor 3 adalah gelap terang. Nah, ini gelap terang ini yang biasanya sangat penting sekali. Kenapa kita perlu gelap terang? Karena suatu objek dapat terlihat itu adalah karena adanya cahaya. Kalau ada cahaya berarti ada bagian yang tidak terkena cahaya karena karakter dari objek, bentuk objeknya ya, pasti ada bagian yang tidak terkena cahaya. Nah, bagian yang tidak terkena cahaya itulah yang nantinya akan kita gelapkan. Nah, kita gelapkan itu dengan banyak cara sebenarnya. Oke ya. Yang pertama di sini ada cara dilihat ke depan, ada teknik arsir ya. Nah, ini arsir ini bisa arsir dengan garis lurus, garis campuran, ya, garis lengkung. Nah, macam-macam di situ yang sudah Bapak ajarkan di pelajaran sebelumnya, arsir. Berikutnya adalah teknik pointillis. Teknik pointillis adalah teknik yang menggunakan titik-titik sebagai pembeda gelap dan terangnya di situ ya. Itu ada teknik pointillis. Berikutnya adalah teknik dusel. Teknik dusel ini adalah teknik setelah diarsir biasanya dihapus ya, atau digosok. Ini adalah contohnya, lebih halus biasanya ya. Itu. Berikutnya adalah teknik akuarel. Nah, ini teknik akuarel itu adalah menggunakan cat air dengan sapuan tipis ya. Sapuan tipis itu berarti kalau dikasih warna merah terus dikasih warna lagi, merahnya itu masih kelihatan ya. Itu seperti itu. Jadi sapuan tipis namanya akuarel tuh. Nah, itu adalah beberapa teknik dari penggunaan atau penerapan gelap terang. Oke ya.
Berikut ini adalah contoh proses pembuatan gambar bentuk ya. Bagaimana kita lihat di depan prosesnya. Ini saya ambil salah satu tekniknya. Kita menggunakan teknik arsir. Ini salah satu contohnya. Coba dilihat sebentar. Baiklah, itu tadi adalah tampilan dari proses pembuatan gambar bentuk dengan teknik penerapan arsir. Nah, di sini Bapak akan mendesain dari perencanaan proyek kita sendiri. Di sini adalah kita akan tentukan kelompoknya yang pertama. Kelompoknya ini sudah ya, kita pakai tatanan bangku seperti ini. Berarti ini nanti ada kelompok dari kelompok 1, 2, 3. Oke, baiklah, cukuplah di situ. Nanti begini. Setiap kelompok itu akan menentukan ya arsir, pointilis, ada dusel. Kita terapkan 3 itu saja ya. Nah, nanti oke, saya bagi aja ya. Yang kelompok sini adalah pointilis ya. Kelompok sana adalah dusel, kelompok arsir, pointilis ya. Di sini adalah arsir, kelompok dusel. Nah, ingat ya. Nanti saya bagikan lembar LKPD-nya biar nanti bisa dikerjakan. Nah, berikutnya adalah tentang penjadwalan. Pertama kita akan saya akan mengamati di situ dari segi kalian membuat sketsa. Habis itu outline-nya, habis itu penerapan arsirnya. Ini nanti kalian akan kerjakan secara kelompok ya. Jadi satu LKPD nanti dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya dan untuk dipresentasikan ke depan. Ya, itu adalah kapan presentasinya setelah selesai dikerjakan. Nah, ini nanti ini untuk kelebihan dan kelemahan dari teknik bagus nanti kelemahannya apa, kelebihannya apa, tekniknya apa, ini hasil tulis ya. Oke, ini tulis kelebihan dan kelemahan dari teknik yang ada terapkan ya.
Dilihat dari sini bagaimana kelihatannya, mana yang gelap digelapkan, yang terang jangan diambil. Ya, ini teknik dusel ya? Ya. Rapi ya, nanti titik Kayak gini mang itu teknik arsir ya? Iya. Jangan sampai salah teknik.
Waktunya sudah habis ya. Berarti sekarang tinggal mempresentasikan dari hasil kerja kalian. Nanti dimulai dari kelompok 1, 2, dan 3 ya, untuk mempresentasikan ke depan ya. Kelompok 1 sudah selesai kan ya? Oke, baiklah, silakan saya kasih kesempatan untuk mempresentasikan dari hasil kelompok 1 dulu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami menggunakan teknik pointillis. Pertama-tama saya Karisma Dwi Yasinta, absen 17. Dan saya Taskia Turohma, absen 24. Saya Esperanza Felicia, absen 12. Saya Pratama dari absen 29. Saya Kaputri Kartini, absen 8. Saya Teti Putu dari absen 20. Saya Ica Dunia Bunda ini, absen 15. Baik, bisa dimulai. Kekurangan dari teknik pointillis. 1. Alat dan tuas dari media lukisnya harus khusus dan tidak boleh sembarangan. 2. Menggambar dengan menggunakan teknik ini memerlukan kesabaran dan ketelitian yang luar biasa. 3. Proses penggambaran membutuhkan waktu yang sangat lama. Kelebihan teknik pointillis. Ketika diamati dari jarak yang tertentu, spot-spot pada lukisan teknik ini memang benar-benar bisa saling tercampur dengan spot yang lainnya. 2. Untuk pencampuran warna, maka biasanya warna yang baru dihasilkan menjadi lebih jernih dan kuat dibandingkan dengan pencampuran pada pelet. Karena yang bergabung adalah bukan warna melainkan pigmen. Sekian ada yang bisa ditanyakan. Saya Siti Ayu Wardhani. Barangkali ada kendala lain yang belum tersampaikan. Tidak ada, hanya ada kendala yang telah kami sampaikan tadi. Saya Muhammad Alvin, absen 22. Saya ingin bertanya, itu objek yang di dalam gambar kok kecil padahal kan besar? Karena pointillis itu membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan gelap terangnya. Jadi kita sepakat untuk membuat bentuk ukuran gambar tersebut menjadi kecil agar memakan waktu yang lebih singkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan gambar menggunakan teknik arjet. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Laura Pudiaryanti. Saya Mas Indra Natasha. Saya Cynthia Ayu Wardhani. Saya Hadina Nisa. Sini kami akan memberitahukan kelebihan dan kekurangan dari menggunakan teknik arjet. Pertama, kelebihannya yaitu Cahaya gelap gambar terlihat nyata. Gambar terlihat bervolume, dapat mengisi bidang yang kosong. Kekurangan teknik hasilnya yang sedikit salah yang terlihat dilakukan. sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya, perkenalkan nama saya Taskia Turohma. Saya ingin bertanya, kenapa gambar objek yang kalian buat lebih terlihat seperti teknik Dussel, padahal kalian menggunakan teknik arsip? Mohon maaf dari kelompok kami ada beberapa teknik arsip dan Dussel. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, Batas Morkondi, absen 10. Bagaimana cara arsir itu diterapkan?
dengan menerapkan gelap terang dengan garis lurus dan campuran sehingga terjadinya teknik arsir. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka dari itu saya tutup presentasi ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, itu tadi adalah kelompok 2. Sekarang giliran dari kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil karya kelompoknya ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari gambaran kita. Nah, ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfaraka Didi Afandi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Abdul Pratama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baita. Perkenalkan, saya Muhammad Alvin. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan teknik arsip. 1. Kelebihan dapat memberikan kesan cahaya dengan menampakkan gelap terang pada gambar. 2. Dapat mengisi bidang yang kosong. 3. Dapat menampilkan karakter pada sebuah objek. 4. Dapat memberikan efek tekstur pada gambar. Kekurangan pada teknik arsip: 1. Membutuhkan waktu dan kesabaran yang lebih untuk menggambar garis-garis dan arsip secara detail. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Ada. Oke, silakan tutup. Saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam pembelajaran ini sudah banyak yang kita kerjakan, ya, banyak yang kita lakukan di sini untuk dalam pembelajaran ini. Nah, saatnya kita merefleksi diri kita dalam pembelajaran kali ini. Barangkali ada sesuatu yang menjadi kesan buat kita. Ya. Baiklah, barangkali ada yang mempunyai tanggapan dari pembelajaran kali ini. Siapa? Silakan. Siapa namanya? Elvina Nur Sufiani Misi. Ya, silakan. Dalam pembelajaran kali ini cukup senang karena dapat menyelesaikan tugas dengan teman-teman. Oh, gitu. Jadi bekerja sama. Iya. Oke. Itu dari saudara siapa namanya tadi? Elvina. Elvina. Baiklah. Barangkali ada lagi? Siapa namanya? Marsandra. Marsandra, silakan. Saya merasa ada yang kurang karena ada ketidakcocokan antara teman satu dengan teman yang lain dalam pemahaman teknik arsir. Pemahaman teknik arsir masih belum itu ya. Oke, karena kerjasama ada miss di situ. Oke, nggak apa-apa. Baiklah, dari beberapa yang diutarakan teman kalian tadi, ya, memang ada kalanya ketika kita kerjasama perlu kekompakan dalam satu pemahaman dan dalam mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu. Tapi nggak apa, dari situ kita punya pengalaman ya. Oke, itu. Nah, baiklah, itu tadi adalah dari kesimpulan teman kalian ya, dari perempuan. Sekarang dari laki-laki, kesimpulan dalam pembelajaran kali ini apa? Angkat tangan, siapa yang tahu? Oke, siapa namanya? Alfaraka, Pak. Alfaraka, silakan. Apa kesimpulan dalam pembelajaran kali ini? Kesimpulan dalam pembelajaran kali ini kita dapat meniru objek nyata ke dalam media 2 dimensi. Oke, memang benar. Baiklah, dari pembelajaran kali ini tadi ada kesimpulan yang cukup bagus dari teman kalian ya. Selain bekerja sama dalam mengerjakan proyek kelompok ya, secara berkelompok, dan yang satunya adalah bisa meniru atau menggambar objek nyata ke dalam media 2 dimensi. Pembelajaran kali ini sudah kita lalui bersama-sama. Semoga menjadi pelajaran yang cukup bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Bapak tutup pembelajaran kali ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada
Hari ini sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih telah dipimpin untuk berdoa bersama. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya tetap semangat karena materi akan baru lagi ya. Dari Bapak sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.